Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertemuan yang ke-12 ya, ke-12. Berarti tinggal 12, 13, 14 kurang 3 pertemuan lagi. Semoga Mas Falah yang baru bergabung ini bisa estafet ya, bisa lari cepat mengejar ketertinggalannya ya. Karena tadi ingin mendapatkan penggantian dari tugas-tugas yang terlambat gitu ya. Jadi sampean harus benar-benar ekstra mengejar ya karena menyiapkan artikel ilmiah ya. Sebenarnya menulis artikel ilmiah itu juga nggak lama kalau semangatnya, spiritnya itu besar. Tapi kalau spiritnya itu bergantung cuaca dan bergantung kondisi ya, itu yang nanti akan membuat penulisan artikel lebih lama ya. Karena kalau melihat eh, ceritanya, berarti kan sudah tidak asing dengan artikel-artikel ilmiah. Saya rasa, insya Allah kalau sudah kenal kan tinggal nanti debutnya, ya, semangatnya dipacu untuk menghasilkan artikel ilmiah. Nah, ini nanti sambil dilihat bagaimana sih progres kelas ini menulis artikel ilmiah. Kebetulan Ami tadi menyampaikan ingin konsultasi terkait artikel ilmiah. Sudah dikirim ke WA saya, Ami? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, silakan nanti dikirim biar nanti Mas Fala itu bisa menerka teman-temannya di kelas ini ya, seperti apa, kemampuannya seperti apa, karena mungkin ini berbeda dengan kelas sebelumnya di kampus sampean ya, yang berkelompok gitu ya. Sebenarnya kelas ini juga di mata kuliah yang lain semester lalu juga berkelompok ya. Tetapi di mata kuliah saya ini saya minta untuk menulis personal dan saya sebagai penulis keduanya, penulis utamanya adalah mahasiswanya. Nah, ini ada dua ya. Nanti yang satu ketika di waktu itu ya apa namanya, apresiasi drama di link selanjutnya. Oke, Pak. Siap. Oke, saya share screen kan ya. Sudah muncul share screen-nya? Sampun Bapak. Oke, ini tulisannya Ami. Ini nama saya belum masuk ya, Ami. Oke, penulis kedua ya. Versinya masih di saya, Pak. Kenapa? Putus-putus? Oke, Pak. Belum masuk. Oke. Nanti melihat di teman-temannya ya, bagaimana penulisan nama saya dan email saya ya. Dan lihat judul Siap. ya. Judul seperti yang telah saya sampaikan itu setidaknya ada fokus, lokus, dan modus. Ya. Fokus itu berarti apa yang menjadi rumusan masalah kalian di dalam artikel itu. Ya. Lokus, ya, itu berarti tempat. Kalau itu memang penelitian lapangan, ya. Tetapi kalau penelitian teks atau pustaka, lokus itu berarti objek, ya. Fokus, lokus, dan modus. Modus itu adalah cara, ya. Cara, ya, atau bisa disebut juga dengan dibagi menjadi dua, ya. Cara itu masuk ke teori dan juga masuk ke metode. Nah, itu harus ada di judul, ya. Analisis sosiologi sastra dalam puisi, sementara kita saling berbisik. Lah, berarti kalau di sini aturan menulis judul, ya, yang namanya judul dalam karya sastra atau judul dalam hal apapun itu dicetak miring. Ya, ini harus dicetak miring, ya, seperti itu. Nah, pentingnya memperhatikan template seperti ini, ya. Kalau tidak memperhatikan template,
Jadi begini, ini kan sama ya. Untuk font, untuk spasi, untuk ketebalan. Nah, ini kalau saya blok begini, ini kan aromanya sama ya. Amilatus Solihah kalau bentuknya seperti ini bisa menjadi judulnya. Karya Sapardi Djoko Damono Amilatus Solihah. Jadi gitu. Itu pentingnya template dari jurnal ya. Itu seperti itu. Kalau tidak diperhatikan, kesannya ini adalah satu judul. Amilatus Solihah ini kantor dengan judulnya. Ya, berhubung saya tahu siapa Amilatus Solihah, ini berarti nama penulis dari artikel. Ya, itu pentingnya kita memperhatikan template. Oke, lepas dari situ kita kembali lagi ke judul. Apakah sudah ada fokus, lokus, dan modusnya? Jadi, fokus di sini belum muncul ya. Kalau lokus ya, ini sudah ada ini ya. Ini berarti karena teks, berarti di sini nih lokusnya. Nah, modus sosiologi sastra. Ya, jadi belum muncul untuk fokus. Bisa difahami ya, Ami? Siap bisa, Pak. Kita masuk ke abstrak. Abstrak biasanya spasinya satu. Nah, ini tidak ada perbedaan ya antara abstrak dengan pendahuluan. Nah, ini pentingnya melihat template. Ini nanti dicek lagi bagaimana peraturan yang dibuat jurnal yang mau dituju. Mau menyasar jurnal mana? Mi, Tambusai, Pak. oh Jurnal Tambusai. Tambusan. Tambusai Nggih. belum itu ya, belum terakreditasi ya. Sudah, Pak. 6, Sinta 6. Oh, Sintanam. Oke. Nggih. Nah, di dalam template itu apakah ada peraturan untuk tanda petik? Ya, biasanya ada jurnal yang tidak berkenan dengan tanda petik, diminta untuk cetak miring. Ya, jadi ada tanda petik di sini nanti bisa diperhatikan dengan templatenya. Apakah berkenan dengan model penulisan tanda petik? Jika tidak, maka ganti cetak miring. Paham ya, Ami? Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan. Metode sudah ada, fokus ada. Nah, ini berarti fokusnya di sini, makna simbolisme. Ya, makna simbolisme yang nanti akan menyebutkan kondisi sosial politik. Lah, ini berarti fokus ini nanti harus disebut juga di pendahuluan. Kalau memang template-nya tidak ada teori khusus. Nah, ini untuk di abstrak hasilnya bagaimana? Maaf, putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Maaf, Pak. Suara Bapak putus-putus. Oke, sudah normal kembali? Apa masih putus-putus? Jadi di sini ya. Mohon maaf, Pak. Suara jenengan putus-putus. Oh ya, ditunggu sampai nanti jaringannya ya, saking buruknya sampai terlempar. Ini sudah normal lagi suara saya. Sampun, Pak. Ya. Berarti saya berbicara soal abstrak yang terakhir tidak tersampaikan ya. Putus-putus ya. Nggih, putus-putus. Oke, saya coba share screen lagi. Oke, terkait fokus di abstrak sudah ada, kemudian untuk teori memang belum dijelaskan secara detail di sini ya, tapi sudah disinggung.
Nah, koneksi saya buruk lagi, ada pemberitahuan. Ini putus-putus apa enggak ini suara saya? Tidak, Pak. Oke, ada pemberitahuan soalnya lemah jaringan itu tadi barusan. Oke, di sini teori ini belum muncul ya secara detail bagaimana kondisi sosial politik dan makna simbolisme itu terdiri dari apa saja ya, dan makna simbolisnya siapa yang mau digunakan itu juga belum muncul di dalam abstrak. Nah, terkait untuk metode sudah ada penelitian kualitatif ya, secara ringkas itu sudah ada, objek sudah muncul, dan untuk hasil menunjukkan bahwa simbolisme dalam puisi ini menunjukkan tekanan politik dan keterbatasan komunikasi yang dialami masyarakat pada masa tersebut. Simbol-simbol ini berfungsi sebagai media kritik sosial yang halus namun penuh makna. Oke, sudah tahap dasarnya sudah terpenuhi ya di abstrak. Nanti bisa kalau itu bisa disubmit nggak ada masalah, ya nggak ada masalah yang krusial yang harus ditangani gitu ya. Jadi itu nanti bergantung bagaimana pandangan reviewer jurnalnya. Frasa et al. Ini namanya siapa? Kok Frasa? Apakah tidak salah? Itu saya itu, Pak. Ngutip di Mendeley. Munculnya itu. Mau saya rubah nanti jadi manual. Ngubahnya di Mendeley-nya, Mbak, bukan di sininya. Di Mendeley-nya. Oh, nggih, Pak. Belum tahu Nanti dah saya cara coba. mengubah di Mendeley-nya, belum tahu. Sudah tahu apa belum? Saya tahu, tapi saya takutnya jadi merubah ke itu keaslian jurnal, nama-nama jurnalnya, Pak. Tidak ya. Jadi saya beri contoh dulu sekilas ya. Ini saya tutup dulu. Kita kembali ke Mendeley dulu. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Linknya habis ini mau habis ya. Kita masuk lagi di link yang sama setelah tertutup ya. Tinggal 10 menit soalnya. Nggih, Pak. Contoh di Mendeley dulu. Cara ngedit ya. Untuk yang lainnya disimak juga barangkali belum tahu cara mengedit di Mendeley. Muncul, sudah muncul Mendeley-nya. Sudah, Pak. Oke, saya ganti all dokumen dulu ya. Nah, saya carikan yang belum teredit. Saya carikan yang belum teredit. Nah, seperti ini misalnya. Ini ini tidak terindikasi di online seperti ini nih. Sehingga ada ini huruf apa ini Jepang atau apa ini ya. Seperti itulah. Kayak gini ini. Kalau kasus kamu itu kayak ini, ya. Jadi kita klik di sini, kita double klik. Nah, file ini kan terbuka, ya. Maka kita kalau ini kita lihat dulu ini bentuknya apa? Oh, ini jurnal. Maka kita beralih ke sebelah kiri. Ya, di sini kita lihat. Di sini itu ada macam-macam ya jenis. Kalau buku ya pilih buku, kalau berita pilih berita. Ya, kalau jurnal berarti kita pilih jurnal artikel. Nah, baru di sini judul. Apakah sudah cocok judulnya? Nah, ini kan nggak cocok, ya kan? Kita perbaiki. Kita hapus ini. Kita kontrol A. Kita hapus. Kan kosong. Posisi kosong, judul ini dimasukkan. Ya. Penulisan judul di dalam berbahasa yang baik itu hanya awalnya saja yang kapital. Strategi muncul, saya screennya muncul. Muncul, Pak. Oke, perhatikan ya dengan baik. Jadi komunikasi K-nya saja yang kapital. Komunikasi, B-nya bisnis. Kemudian ini quadro. Lah quadro nggak ada cetak miring di sini. Jadi nanti diperbaiki secara manual. Lalu helix. Dalam huruf kecil, digital huruf kapital, UMKM Jabodetabek.
Ya, ini judul sudah. Lah, autor kita isi pengarang. Ya, apakah ini sudah sesuai? Lah, ini kan dua. Namanya ada Sitina, ada Selvi Sofiana. Nah, di sini hanya ada satu. Ya, maka kita baiki karena yang pertama itu adalah Sitina, kita masukkan Sitina yang di awal. Nah, ini sudah. Kemudian jurnalnya. Ini apa? Nah, jurnal ilmiah ilmu komunikasi. Komunikata 57. Komunikata 57.2 jurnal ilmiah ilmu komunikasi. Nama jurnal sudah, ini publikasi tahun berapa? Ini ada 2021. Volume sudah sesuai, isu sudah sesuai. Nah, kalau halamannya ada, kita isi halaman. Ini hari halaman berapa sampai berapa. Ya, ini karena sudah ada 45 sampai 51 kita masukkan di sini. Ya, abstrak boleh dimasukkan, boleh tidak. Ya, baru setelah itu yang terpenting kalau jurnal ini URL bisa dimasukkan lagi. Ya, jadi yang penting adalah itu tadi ya. Nama jurnal. Nah, yang lain-lain ini kalau memang ada link URL kita masukkan. Tapi kalau downloadnya sudah lama, itu biasanya kalau URL ini bisa kita perbaiki setelah kita download ya. Tapi kalau tidak, ya kita sulit mencarinya lagi. Terlalu banyak memakan waktu, maka bisa kita tinggalkan. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, dia sudah berubah, tidak seperti yang tadi. Ya, ini namanya kita mengedit di Mendeley-nya sini. Seperti itu. Ya, tidak ada ya Mendeley kalau memang tidak ada akses ke filenya atau ke tempat publikasinya, Mendeley juga tidak bisa menangkap dengan baik. Misalnya artikel yang kamu dapatkan, buku yang kamu dapatkan, file yang kamu dapatkan itu dari misalnya itu ResearchGate. ResearchGate itu kan seperti Google Drive tetapi untuk terbuka secara umum untuk file-file. Nah, itu tidak ada indikasi apa namanya yang sinkron dengan Mendeley atau dari repositori itu bisa juga tidak terdeteksi dengan baik. Makanya itu kita masukkan secara manual seperti ini. Ya, tidak boleh pasrah bongkoan punya file diupload di Mendeley selesai. Tidak seperti itu. Ya, kita harus mengecek satu persatu apakah sudah selesai masalah klarifikasi dari tulisan yang kita kutip ya kita masukkan ke sini. Seperti itu. Bisa difahami ya, Amilatus Nggih, Pak. dan juga Bisa. yang lain-lainnya juga sama seperti itu. Kita masuk kembali ke jurnalnya. Untuk kesimpulan, ini jangan kesimpulan ya, tapi simpulan. Kayaknya dibuang saja. Nah, antara font simpulan sama isi juga tidak sama. Nah, ini perlu diperhatikan template jurnalnya. Apakah sudah seperti itu atau belum? Oh, hasil pembahasannya kok sedikit sekali. Nggih, Pak. Ya, harus anu ya.
Ini puisinya ya, puisinya memang sependek ini. Ini tahu puisinya. Saya enggak itu, Pak. Ini utuh, satu puisi memang dua bait ini. Betul. Saya lihatnya itu enggak Kamu dapat puisinya dari buku apa dari internet? dari internet, Pak. Web apa jurnal? Web biasa, Pak. Nah, coba ditelusuri lagi ya. Nanti takutnya kalau di web itu kadang apa namanya tipografinya ini berubah, tidak sama dengan buku ya. Cuma nanti cross checknya ini nyari beberapa puisi ini di beberapa sumber. Apakah memang aturan penulisan oleh Sapardi ini tipografinya seperti ini? Satu bait berisi dua baris, baris yang kedua berisi tiga baris. Apakah seperti itu atau dia berubah karena ada di website tersebut? Ya, kamu cross check ya. Dan untuk Oke, Pak. kutipan Siap. puisinya, untuk kutipan puisi itu cetak miring, ya, biar tahu mana puisi, mana yang pembahasanmu. Jadi kayak gitu ya. Itu terkait hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan belum mencerminkan teori. Sepertinya di sini belum ada teori sama sekali. Untuk metode saya lihat dulu.